Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu sholati utai kira-kira rukun salat iku niatu nomor siji niat. Qaulihi Qur'an dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Paksa yang amal kira-kira amal itu niat kelawan niat. Jadi artinya hadis Nabi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu bisa diterima oleh Allah apabila kita niat sebelum beramal tersebut. Kalau kita tidak ada niat, itu amal kita tidak diterima. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya diterimanya segala amal itu dengan niatnya. Wastaratu muqaranatuha li ayyi juz'in min ajzi takbiratul ihram. Wastaratu lan den syaratake apa muqaranatuha barengake niat li ayyi juz'in maring ajzi takbiratul ihram saking kira-kira juz'i takbiratul ihram. Jadi ketika kita sholat itu tempatnya niat, itu syaratnya wastaratu maqarana, disyaratkan menyertakan niat pada salah satu juz dari takbiratul ihram. Ketika kita membaca Allahu Akbar, itu pada lafaz Allahu Akbar itu di dalam hati kita melafazkan niat. Jadi di dalam niat itu kan di dalam hati, maka di dalam hati kita niat, saya niat sholat maghrib, isya atau zuhur, asar, subuh. Kalau subuh 2 rakaat, kalau asar 4 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau kita makmum ya kita ada lafaz makmuman lillahi ta'ala. Di dalam hati kita melafazkan niat itu sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Itu contohnya, salah satu dari contoh. Asani al-qiyamu fil faraidi lil qadiri alaihi. Asalis ini utak bila itu al-qiyamu ngatek fil faraidi untuk memperoleh salat fardu. Lil qadiri ketiwang kang kuasa alaihi nyantake qiyam. Jadi syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat yang nomor 3 yaitu berdiri ketika menjalankan ibadah sholat fardu, dan dikhususkan pula bagi orang yang mampu untuk berdiri. Bagi orang yang sakit yang tidak mampu berdiri itu tidak apa-apa.
Jadi rukun yang pertama tadi niat, yang kedua membaca takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Karena hadis Nabi, karena firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lan padha ngadeg sapa kabeh lillahi karena Allah qanitin kali firman kang padha tunduk. Di firman Allah memerintahkan kita wa qumu berdirilah kamu semua lillahi karena Allah qanitin kali engkang padha tunduk. Jadi ketika sholat fardu itu kita dianjurkan rukun atau yang wajib dikerjakan itu adalah berdiri. Wa qali sallallahu alaihi wasallam sholli qa'iman. Sholli salat tasawuf kabeh qa'iman kalau kang ngadeg. Dalam tas tadi mengko lamun ora kuasa sira apa ikan mengko paling lungguh. Fa'ilam tas tadi mengko lamun ora mampu sapa sira kabeh ya pangko ikan mengko kelan lungguh. Fa'ilam tas tadi mengko lamun ora kuasa sapa sira fa'alat jambin mengko ngatasi lambung atau turun miring. Wa illam yastati mengko lamun ora mampu utawa ora kuasa sapa sira ya talqiyan mengko kali turun rumah. La yukallifu ora ngerti sapa Allah nafsan awawan illa usai kejaba sak kuasane awak-awakan. Jadi kenapa kita ketika sholat itu berdiri? Karena perintahnya yang pertama dari perintahnya Allah, qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu karena Allah dengan tunduk. Dan juga hadis Nabi yang artinya salatlah kamu dengan berdiri, dan apabila tidak mampu berdiri maka salatlah dengan duduk, dan apabila tidak mampu salat dengan duduk maka salatlah dengan tidur miring, dan apabila tidak mampu tidur salat dengan tidur miring maka salat dengan tidur melumah. La yukallifu karena Allah tidak akan menyuruh kecuali semampunya kita. Semampunya kita, jika kita mampu untuk berdiri kita berdiri, jika tidak mampu ya kita, terutama bagi yang sakit, ketika sholat itu boleh sakit boleh sholat dengan duduk, ketika sakit sholat boleh dengan tidur miring, ketika sakit boleh sholat dengan tidur melumah. Itu apabila tidak sehat ketika sakit. Nomor 3, takbiratul ihram. Yang nomor 3 rukunnya sholat adalah membaca takbiratul ihram. Bisyatin yasma'uhu liqali ta'ala rabbaka fakbir. Jadi
Nomor 3, rukunnya salat membaca takbiratul ihram dengan menggunakan suara sekira suara tersebut bisa didengar oleh diri kita. Jadi, tidak boleh umi-umi. Harusnya kita sendiri harus mendengar suara kita, kecuali apabila ada suara sound system yang keras. Jika kita sholat, ya kita mengucapkan sekira biasanya segitu kita mendengar, nah itu sudah cukup. Kalau nggak ada suara-suara yang seperti sound yang mengganggu kita saat sholat, itu harusnya telinga kita sekira mendengar bacaan lafaz Allahu Akbar kita. Liqouli ta'ala rabbaka fakabbir. Karena kenapa kita kok membaca takbir? Karena firman Allah wa rabbaka, dan kepada Tuhanmu kita bertakbir. Tergabung Kang Idin. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, miftahu sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Di hadis Nabi, kuncinya sholat adalah suci. Jadi kunci untuk membuka sholat itu adalah suci. Kalau nggak suci tidak boleh sholat. Yang kedua, wa tahrimuha at-takbir, dan sholat itu dimulai dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan sholat tersebut diakhiri dengan salam. Jadi untuk membuka sholat kita pertama kali melaksanakan wudhu. Setelah wudhu kita membaca takbir, yaitu Allahu Akbar. Setelah selesai sholat kita membaca salam, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u qiraatul Fatihati. Yang nomor 4, rukunnya sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Wal basmalatu ayatun minha, dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat daripada Fatihah. Maka bagi untuk kalangan umat NU atau Nahdiyin, kalau membaca Fatihah tidak diawali dengan Bismillah, itu sholatnya tidak sah, yakni sholatnya tidak diterima. Maka ketika sholat, saat membaca Fatihah itu harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di luar NU itu kita tidak membahasnya. Yang penting untuk kalangan NU atau Nahdiyin itu kalau sholat saat membaca Fatihah kok tidak dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah. Karena minha, karena
Bismillah termasuk ayat daripada Fatihah. Mas Amir Alif 0001 selamat bergabung. Sardo 12345 selamat bergabung. Dikali krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat iku maujud liman kedhe wong lam yakor kang ora maca sapa man bi Fatihati kitab lan kitab. Jadi salat itu tidak termasuk sah atau tidak dianggap apabila sholat tersebut tidak membaca Fatihah. Lai sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab. Jadi tidak ada sholat yang diterima ketika tidak membaca Fatihah dari kitab, dari Fatihahnya kitab, yakni jika tidak diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya pun itu tidak sah. Wa qali sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum al-hamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Inna umul Qur'an wa umul kitab. Mengapa hadis Nabi mengatakan apabila kita membaca alhamdulillah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kok disuruh membaca bismillah? Karena bismillah itu adalah Ummul Quran. Karena bismillah termasuk Ummul Quran wa Ummul Kitab. Di lafaz bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Ummul Quran dan Ummul Kitab. Maka untuk kalangan NU sangat dianjurkan sekali ketika membaca Fatihah harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim, la sholata, jadi sholatnya tidak dianggap atau tidak sah. Wasabul masani Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiyah. Jadi bismillah adalah salah satu ayat daripada Fatihah. Karena ini diambil dari hadis Nabi pula bahwa innaha umul Quran wa umul kitab wa sabul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Jadi sesungguhnya umul Quran dan umul kitab. Jadi bismillahirrahmanirrahim termasuk tergolong dari umul Quran dan umul kitab. Dan bismillahirrahmanirrahim juga termasuk ayat daripada Fatihah.
kenapa dari kalangan yang bukan NU kok tidak membaca bismillah? Kita tidak tahu ayatnya bagaimana untuk orang selain NU. Tapi kalau untuk kalangan NU itu atau Nahdliyin itu ini hadisnya ini tadi. Hadisnya waqali sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Ini hadis yang dipakai untuk pedoman kaum Nahdliyin atau orang NU, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim harus dibaca pada saat membaca Fatihah. Jadi tidak boleh langsung alhamdulillahirabbil alamin seterusnya, tapi harus diawali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Asadisu al-i'tidalu. Rukun salat yang selanjutnya adalah i'tidal atau berdiri. Berdiri setelah rukuk itu i'tidal. Wa tuma'ninatu fi, dan tumakninah di dalam i'tidal tersebut. Jadi i'tidalnya juga rukun, tumakninah juga rukun. Jadi tidak bisa dipisah. Apabila i'tidal kok tidak tumakninah, maka sholatnya juga tidak sah. Yang dinamakan tumakninah itu berhenti atau berhenti sejenak sekira membaca subhanallah. Jadi harus ada jarak antara i'tidal dan sujud. Artinya harus diam sebentar dahulu. Tidak boleh jendulit, pokoknya langsung i'tidal langsung sujud. Harus ada jeda atau berhenti sebentar sekira membaca subhanallah. Nanti tumakninah juga termasuk rukunnya sholat. Kalau i'tidal tapi tidak tumakninah, maka i'tidalnya juga tidak sah. Harus ada tumakninah. Dikali sallallahu alaihi wasallam irfa hatta ta'tadila qaiman. Karena hadis Nabi mengatakan angkatlah kamu sehingga kamu i'tidal dengan berdiri. Jadi setelah kita rukuk kita lalu berdiri, yang dinamakan dengan i'tidal. As-sabi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin ma'atu ma'ninah. Yang nomor 7 rukunnya salat yaitu sujud 2 kali. Jadi sujudnya 2 kali di dalam setiap satu rakaat. Jadi ketika kita sujud, nanti setelah sujud terus duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. Itu kedua-duanya adalah rukun, masuk rukunnya sholat. Jadi apabila kita sholat subuh, itu berarti sujudnya berapa kali? Sujudnya berarti 4 kali. Jadi karena setiap satu rakaat itu terdapat 2 sujud, maka setiap 2 rakaat maka 4 sujud.
ma'atumaninati, dan di dalam sujud itu harus tumakninah. Maka tumakninah itu juga merupakan rukunnya sholat. Jadi ketika kita sujud tapi tidak tumakninah, sholat kita tidak sah. Jadi harus berhubungan antara tumakninah dan sujud, antara i'tidal dan tumakninah. Jadi maka dianjurkan ketika sujud itu membaca tasbih minimal berapa kali? Satu kali untuk sholat cepat, 3 kali untuk sholat yang sedang-sedang. Untuk sholat yang tidak cepat, tidak sedang, atau nyantai atau khusyuk, itu bisa membaca tasbih sebanyak 10 kali atau 11 kali. Jadi ketika kita i'tidal, ketika kita rukuk dan sujud, itu bisa kita membaca tasbihnya sampai 10 kali dulu, agar menambah kekhusyuan sholat kita. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kita baca sebanyak 10 kali atau 11 kali. Itu ketika kita sholat sendiri. Kalau kita berjamaah, biasanya makmum tidak sabar menunggu terlalu lama. Jadi kalau kita menjadi imam, ya cukup tasbihnya 1 kali juga boleh, 3 kali itu lebih utama. Kalau 10 kali itu kalau bisa sholat munfarid atau sholat ijen saja, sholat sendirian. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usjud hatta tatma'inna sajidan. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sujudlah sampai kamu tumakninah, yakni anteng atau tenang, menenangkan diri dengan keadaan sujud tersebut. Jadi ketika sujud kita tidak obah-obah, tidak bergerak-gerak. Jadi kita menenangkan diri sejenak dengan membaca tasbih bisa 1 kali untuk ketika menjadi imam sholat jamaah, atau 3 kali ketika sholat imam menjadi imam tapi sholatnya tidak terlalu cepat. Biasanya kalau sholat taraweh itu biasanya membutuhkan kecepatan. Biasanya yang terjadi di desa-desa itu sholatnya cepat, makanya tasbihnya membaca 1 kali. Kalau membaca tasbih sampai 10 kali, mungkin makmumnya itu langsung kabur semua, tidak kuat, terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u tekaping 8 iku al-julusu baina sajdataini. Di rukunnya salat yang nomor 8 adalah duduk di antara 2 sujud.
Yes, ketika kita sujud, yang pertama kemudian kita terus duduk. Nah, duduk tersebut dinamakan duduk di antara dua sujud. Dikali sallallahu alaihi wasallam irfa hatta tatma'inna jalisan. Berdirilah. Kenapa kita disuruh kok duduk? Ini hadisnya karena Nabi menyuruh kita irfa hatta tatma'inna jalisan. Bangunlah sehingga kamu tumak ninah di dalam duduk. Jadi ketika duduk pun kita harus tumak ninah. Jadi diam sekira membaca subhanallah. Jadi tidak boleh duduknya terlalu cepat. Selamat bergabung Indri. Nomor 9, al-julusu litasyahudil akhir. Di rukun yang nomor 9 ada membaca at-tahiyat yang terakhir. Selamat bergabung Olha Layuhibu. Di duduk yang terakhir itu merupakan rukunnya sholat yang nomor 9. Dan di dalam tasyahud akhir tersebut itu harus membaca syahadat dan membaca sholat atas Nabi. Di ketika tasyahud akhir itu harus ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itu rukunnya yang harus dikerjakan ketika tahiyat akhir, harus ada lafaz syahadatain. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga harus membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyiru at-taslimu al-ula yang nomor 10, yaitu membaca salam, yakni assalamualaikum warahmatullah. Ketika salam yang menghadap kanan itu yang wajib, yang menjadi rukun. Untuk yang menghadap ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Jadi yang menjadi rukun atau wajib dikerjakan itu yang noleh ke kanan, itu yang pertama. Diakhiri dengan salam. Demikian tadi rukun-rukun sholat. Jadi apabila 10 rukun ini tidak dipenuhi, maka sholat kita tidak sah. Apabila kita ingin sholat kita sah atau diterima oleh Allah, maka harus memenuhi rukun-rukun sholat yang jumlahnya 10 ini tadi. Demikian keterangan tentang rukun-rukunnya sholat. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya sehingga sholat kita benar-benar diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf karena cukup sekian pengajiannya, kita sambung di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.